Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang analisa laporan keuangan, terus juga menyangkut dengan pengambilan keputusan, terus juga ada investasi, neraca, laporan arus kas, rasio keuangan, transparansi, juga membahas tentang kesehatan finansial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anastasia Biesta, NIM saya 2892150 199. Di sini saya akan membahas dari mata kuliah Analisa Laporan Keuangan Universitas Pancasakti Bekasi dan dosen pengampu saya Ibu Merintan Berliana Simbolon. Nah, yang apa sih itu yang dimaksud dengan analisa laporan keuangan? Jadi, analisa laporan keuangan itu analisis laporan keuangan adalah proses pengkajian dan evaluasi dokumen-dokumen keuangan suatu perusahaan atau entitas untuk memahami kinerja keuangan, stabilitas, dan aktivitas bisnisnya. Jadi, dari dokumen-dokumen keuangan itu dikaji lalu disusun menjadi sebuah laporan untuk diketahui informasi berupa keuangan, terus juga bisa diketahui informasi tentang stabilitas dan aktivitas suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada lingkup analisa laporan keuangan. Nah, jadi lingkup analisa laporan keuangan tuh ada 4 macam. Yang pertama ada analisis laporan keuangan utama, terus juga yang kedua ada rasio keuangan, yang ketiga ada perbandingan tren dan benchmarking, yang keempat ada analisis informasi tambahan. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu lingkup yang paling pertama adalah analisis laporan keuangan utama. Nah, dari analisis laporan keuangan utama ini ada tiga analisis utama, yaitu ada analisis laba rugi atau income statement, yang kedua ada analisis neraca atau balance sheet, yang ketiga ada analisis laporan arus kas atau cash flow statement. Oke, dari yang pertama ada analisis laba rugi, yaitu analisis yang mengidentifikasi sumber pendapatan, biaya, laba bersih, dan margin keuntungan. Jadi di sini khusus untuk mencatat laba rugi dari suatu perusahaan. Yang kedua ada analisis neraca atau balance sheet, itu untuk mengevaluasi aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik untuk menilai struktur keuangan perusahaan. Jadi kan di dalam laporan itu juga dipisah antara aset dan juga kewajiban yang berupa utang perusahaan, juga ada ekuitas pemilik, itu dipisah agar laporan keuangannya itu dapat tersusun. Yang ketiga ada analisis laporan arus kas atau cash flow statement. Jadi analisis ini untuk menganalisa atau untuk menilai arus kas yang masuk dan keluar perusahaan, untuk memahami kemampuan membayar utang dan mengelola likuiditas. Jadi arus kas ini yang mencakup penjualan, juga ada labanya situ di arus kas. Lingkup selanjutnya adalah rasio keuangan. Nah, rasio keuangan adalah
analisis rasio keuangan seperti rasio keuntungan, likuiditas, leverage, dan efisiensi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Jadi rasio keuangan ini biasanya dalam bentuk persen atau dalam bentuk desimal ini untuk membandingkan sebagai perbandingan berupa angka yang dapat mengukur bagaimana keuntungan perusahaan tersebut, bagaimana likuiditasnya, bagaimana kondisi keuangannya. Apakah kondisi keuangannya itu bisa dikatakan sehat atau tidak sehat? Apakah kondisi keuangan perusahaan dalam membayar utang itu mempunyai risiko yang besar atau mempunyai risiko yang masih bisa dibayar. Selanjutnya ada perbandingan tren dan benchmarking. Jadi lingkup analisa laporan keuangan ini juga dapat digunakan untuk menganalisis tren kinerja keuangan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi perubahan signifikan. Nah, jadi ada namanya analisis horizontal, yaitu dari waktu ke waktu. Jadi misalkan, biasanya kan kalau laporan keuangan itu kan dalam 1 tahun ya, atau misalkan itu per kuartal, anggap aja yang 1 tahun, terus nanti dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah analisis itu mempunyai arah yang bagus gitu. Selanjutnya, membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan pesaing dalam industri yang sama. Nah, ini adalah bentuk tren yang horizontal. Yang vertikal, karena dia bisa membandingkan kondisi keuangan perusahaan yang mempunyai bisnis dan bidang yang sama dengan perusahaan yang lain gitu. Jadi apple to apple gitu, perusahaan di bidang tekstil dan tekstil ini mempunyai bisnis sama kan. Nah, terus mereka punya analisis dan itu bisa dibandingkan dengan ada trennya. Nah, itu bisa diukur lewat tren tersebut. Atau bisa disebut dengan benchmarking. Selanjutnya nomor 4 yaitu analisis informasi tambahan. Nah, jadi analisa laporan keuangan ini dapat mengevaluasi catatan dan informasi tambahan dalam laporan keuangan, seperti kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Jadi, ada catatan-catatan kecil khusus yang dikhususkan oleh perusahaan tersebut, dan itu ada di analisa laporan keuangannya. Karena kan perusahaan yang berbeda-beda itu pasti mempunyai model analisa laporan keuangan yang berbeda juga. Selanjutnya kita membahas ke tujuan analisa laporan keuangan. Nah, jadi tujuannya dalam membuat analisa laporan keuangan ini yaitu yang pertama untuk membuat keputusan investasi. Nah, analisis laporan keuangan membantu investor mengevaluasi potensi investasi dalam perusahaan. Jadi, para investor ini udah bisa menilai dari laporan keuangan tersebut, apakah perusahaan ini mempunyai kondisi keuangan yang sehat, dan apakah mereka harus tetap berinvest di perusahaan tersebut misalkan dalam jangka waktu 1-3 tahun atau sampai 5 tahun. Nah, itu bisa dilihat sebagai pertimbangan oleh para investor. Yang selanjutnya adalah evaluasi kinerja keuangan. Jadi, analisa laporan keuangan juga dapat memahami seberapa baik atau buruk perusahaan telah melakukan secara finansial. Itu tadi ya, sudah kita bahas. Jadi sebagai tolak ukur juga dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut mempunyai keuangan yang baik. Selanjutnya adalah penilaian risiko. Jadi, untuk mengidentifikasi risiko finansial yang mungkin mempengaruhi perusahaan. Jadi kan ada
ada hambatan atau mungkin ada peluang yang perusahaan tersebut punya, itu bisa diantisipasi jika kita mampu menganalisa laporan keuangan tersebut. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan manajemen. Nah, jadi analisa laporan keuangan ini membantu manajemen dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan operasional. Misalkan itu dari analisa laporan keuangannya itu manajemen bisa melihat profit yang mana yang besar, profit di area mana yang besar, sehingga atau produk mana yang lebih laku, sehingga manajemen bisa memperluas atau memperbanyak produk area yang menghasilkan banyak profit atau produk yang laku di pasar, seperti itu. Yang kelima yaitu memenuhi persyaratan regulasi. Nah, jadi laporan keuangan merupakan kewajiban hukum dan analisis membantu memastikan ketaatan perusahaan terhadap peraturan. Jadi setiap perusahaan yang besar ya, apalagi yang terbuka, itu pasti mempunyai analisa laporan keuangan yang terintegrasi gitu. Jadi sesuatu yang menjadi modal utama, menjadi tolak ukur dari perusahaan tersebut, bisa dilihat dari analisa laporan keuangannya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat analisa laporan keuangan. Yang pertama, memahami kesehatan finansial. Tadi yang seperti kita bahas ya, jadi analisa laporan keuangan itu bisa dianalisis dengan berbagai macam metode, bisa juga dengan rasio, apakah kemampuan perusahaan membayar utang, apakah modal dalam perusahaan itu besar, apakah kemampuan perusahaan dalam melakukan persediaan atau arus kasnya itu bagus. Nah, itu bisa dilihat dari hasil laporan keuangan. Terus juga dapat mengidentifikasi masalah potensial. Nah, jadi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan atau untuk mencegah hambatan yang mungkin akan datang di masa depan, nah itu bisa kita antisipasi dengan menganalisa laporan keuangan. Jadi analisa laporan keuangan itu sangat bermanfaat untuk mengantisipasi masalah yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada mendukung pengambilan keputusan. Nah, jadi kan para pemangku kepentingan seperti manajer, investor, kreditor, dan pihak yang berwenang ini kan mempunyai hak dalam pengambilan keputusan. Nah, mereka itu mengambil keputusan dari mana? Ya, melihat bagaimana kesehatannya, bagaimana kondisi keuangannya, bagaimana arus kasnya. Nah, itu dilihat dari analisa laporan keuangan tersebut. Yang keempat adalah meningkatkan kepedulian terhadap transparansi. Jadi kan karena di perusahaan besar itu kan pasti uangnya banyak kan. Terus berbagai macam kepentingan itu kan, ada pemasarannya, terus juga ada distribusi, terus ada produksi. Nah, semua pengeluaran tersebut itu harus dicatat, ada pencatatannya, terus juga harus dibuat dengan akurat dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, sehingga para manajer, para pemangku kepentingan itu percaya, atau mereka berpatokan pada analisa laporan keuangan tersebut karena transparansinya jelas, karena mereka tahu tidak ada dana yang terbuang atau tidak ada penggelapan dana seperti itu. Jadi semuanya itu sudah tercatat dan
sudah diketahui. Yang kelima yaitu benchmarking yang tadi kita bahas sebagai perbandingan tren antara tren di tahun-tahun sebelumnya atau tren ke perusahaan yang sejenis dan perbandingan perusahaan jenis yang mempunyai bidang yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan akuntansi dan pengambilan keputusan. Jadi kan kalau di sini ada hubungan akuntansi ya. Kalau akuntansi itu kan melakukan pencatatan. Akuntansi juga melakukan pencatatan keuangan gitu kan. Jadi mereka mencatat semua pengeluaran dan pemasukan gitu. Terus hubungannya dengan pengambilan keputusannya itu bagaimana gitu. Jadi apa yang akuntan kerjakan itu adalah sebagai modal sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan, yaitu tadi akuntansi membantu manajer menyiapkan data-data, akuntansi membantu manajer dalam menyediakan atau memfasilitasi dan juga mengerjakan semua pencatatan laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, jadi bisa dilihat hubungannya dalam pengukuran kinerja keuangan. Nah, jadi akuntansi mencatat dan mengukur kinerja keuangan perusahaan, termasuk pendapatan, biaya, laba, aset, dan kewajiban. Nah, informasi ini dapat membantu manajemen memahami sejauh mana perusahaan telah berhasil dalam mencapai tujuan keuangan tersebut. Nah, jadi misalkan itu ada targetnya nih, ada forecastingnya. Itu kan dicatat oleh akuntansi, dan akuntansi juga mencatat prosesnya dalam tahunan tersebut gitu. Yang kedua ada penilaian keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran umum tentang kesehatan finansial perusahaan, manajemen, dan pemangku kepentingan eksternal seperti investor dan kreditor yang mengandalkan laporan keuangan ini untuk menilai risiko dan potensi keuntungan dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, nyambung ya seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa laporan keuangan ini dicatat oleh akuntansi yang dapat memberikan gambaran umum atau informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Yang ketiga ada perencanaan dan anggaran. Manajemen menggunakan informasi akuntansi untuk merencanakan keuangan perusahaan, mengembangkan anggaran, dan menetapkan tujuan keuangan. Akuntansi membantu dalam mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengukur kinerja sesuai terhadap rencana. Tuh, lebih jelasnya seperti itu. Nah, hubungannya apalagi nih? Yang nomor 4 itu ada evaluasi kinerja dan pemantauan. Jadi selama 1 tahun itu, akuntan terus mencatat setiap akun atau setiap pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Jadi tetap dipantau apakah sesuai dengan rencana atau forecasting dari manajemen perusahaan tersebut. Keputusan investasi, hubungannya juga untuk keputusan investasi. Jadi akuntan sangat berperan penting dalam analisa laporan keuangan, juga untuk membantu investor dalam memutuskan membantu investor apakah tetap melakukan investasi atau tidak. Yang keenam ada pemilihan strategi bisnis. Nah, jadi strateginya itu
strategi bisnis tiap perusahaan dalam tahun itu tidak akan selalu sama, pasti kan ada berbeda, pasti kan meningkat ya. Nah, jadi strategi itu dibantu oleh akuntansi. Yang ketujuh, pemantauan ketaatan regulasi. Nah, ini yang paling penting nih, karena kan setiap perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangannya kan. Nah, eh, yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Jadi yang bisa mengerjakan itu hanya akuntan yang kredibel atau yang dapat dipercaya, sehingga tidak ada sehingga minim risiko atau tidak ada kesalahan, sehingga juga dalam pengambilan keputusan itu keputusan atau target itu tidak meleset seperti itu, dan mempunyai rencana yang bagus. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis akuntansi. Analisis akuntansi adalah proses penilaian terhadap metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh suatu perusahaan. Tujuannya untuk memahami prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan. Analisis akuntansi mencakup pengkajian atas bagaimana transaksi bisnis diproses, klasifikasi aset dan kewajiban, pengakuan pendapatan, pengukuran nilai aset, dan metode amortisasi. Analisis akuntansi merupakan hasil dari Analisis akuntansi adalah pemahaman tentang kebijakan akuntansi suatu perusahaan dan apakah kebijakan tersebut konsisten dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oke, analisis akuntansi udah, sekarang kita menuju ke analisis keuangan. Analisis keuangan adalah evaluasi yang lebih luas terhadap kinerja finansial suatu perusahaan dengan mempertimbangkan data keuangan dan non-keuangan. Tujuannya adalah untuk memahami kinerja dan kesehatan finansial perusahaan dari berbagai sudut pandang, termasuk pengukuran profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan pertumbuhan. Analisis keuangan mencakup penerapan berbagai rasio keuangan, tren keuangan dari waktu ke waktu, dan perbandingan dengan pesaing atau industri yang sama. Hasil dari analisis keuangan adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perusahaan berkinerja secara keseluruhan dan apakah ada isu-isu kritis yang perlu diperhatikan. Nah, jadi analisis keuangan ini lebih ke kehidupan suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi kan mencakup ada keuangan dan non-keuangan. Terus juga bisa dilihat, bisa diukur dengan bagaimana profitnya, bagaimana liquidnya, bagaimana efisiensi, dan bagaimana aktivitasnya. Itu bisa diukur dengan analisis keuangan. Oke, selanjutnya analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah komponen utama dari analisis keuangan yang fokus pada laporan keuangan yang telah disiapkan oleh suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Analisis laporan keuangan mencakup pengukuran kinerja finansial perusahaan dengan menggunakan data yang terdapat dalam laporan tersebut, termasuk rasio keuangan, analisis vertikal, yaitu perbandingan antara data dalam laporan yang sama, dan analisis horizontal, perbandingan data dari tahun ke tahun. Hasil dari analisis laporan keuangan adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek tertentu dari kinerja keuangan perusahaan dan potensi permasalahan atau peluang yang perlu diperhatikan. Jadi analisis laporan keuangan ini itu lebih luas
karena mencakup laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang neraca keuangan. Apa sih neraca keuangan? Neraca keuangan itu biasanya disebut dengan neracanya gitu kan. Neraca keuangan ini memberikan gambaran tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca ini mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik perusahaan. Ini memberikan gambaran mengenai sumber daya apa yang dimiliki perusahaan, aset, sejauh mana perusahaan meminjam uang atau berutang, kewajiban, dan ekuitas pemilik yang merupakan klaim atas sisa aset perusahaan setelah memenuhi semua kewajiban. Nah, jadi itu neraca keuangan itu punya tiga. Neraca itu mencakup tiga, yang tadi ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Sini bisa kita artikan asetnya itu apa yang dimiliki perusahaan, kewajibannya itu utang perusahaan, dan ekuitas itu modal pemilik. Nah, apa sih manfaat dari neraca keuangan? Yang pertama, yaitu tadi evaluasi kesehatan keuangan. Itu bisa lebih spesifik untuk nilai aset, kewajiban, dan ekuitas itu dari neraca keuangan. Dievaluasinya apakah keuangan tersebut sehat atau tidak. Yang kedua, pengukuran keuntungan dan kerugian. Jadi kan ada utang nih, ada utangnya. Juga ada aset dan juga modal. Nah, itu kan bisa dilihat tuh kan untung atau ruginya. Terus pengambilan keputusan investasi. Yang keempat ada transparansi dan pelaporan. Jadi kan modal itu modal itu kan merupakan ekuitas pemilik ya, bukan tidak boleh tercampur dengan kas atau persediaan perusahaan tersebut. Nah, jadi harus ada transparansinya. Kalau misalkan modalnya itu sudah tercatat berapa, maka modalnya tercatat gitu. Maksudnya diketahui oleh setiap pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya kita akan membahas laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang juga dikenal sebagai laporan pendapatan atau income statement adalah salah satu dari 3 laporan keuangan utama yang disiapkan oleh suatu perusahaan. Laporan laba rugi memberikan ringkasan tentang pendapatan, biaya, dan laba bersih perusahaan selama periode tertentu, biasanya selama 1 tahun atau kuartal. Nah, jadi dalam laporan ini tuh biasanya ada pendapatannya itu penjualannya berapa, terus biaya yang dikeluarkan berapa, terus ada laba bersihnya berapa. Nah, itu ada di laporan laba ruginya. Terus juga manfaatnya apa? Yang pertama, menjadi evaluasi kinerja keuangan. Yang kedua, pengambilan keputusan investasi, karena ada pendapatan atau penjualannya. Terus yang ketiga ada perencanaan dan pengendalian. Jadi selalu dilihat kalau misalkan menjual itu karena misalkan menjual suatu barang, karena menjual itu harus direncanakan produksinya bagaimana. Nah, jadi juga ada pendapatannya itu apakah sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan gitu kan. Terus juga ada pengukuran profitabilitas ya, karena dia ada pendapatannya, jadi bisa dilihat seberapa besar profit dari perusahaan tersebut. Terus juga untuk transparansi dan pelaporan. Semua laporan itu fungsinya sebagai transparansi. Oke, selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan ini juga dikenal dengan sebutan laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan dalam ekuitas pemilik.
Laporan perubahan modal memberikan informasi tentang bagaimana ekuitas pemilik suatu perusahaan mengalami perubahan selama periode tertentu yang biasanya mencakup 1 tahun fiskal. Nah, jadi kan modal dari pemilik itu kan dapat berubah-ubah dalam periode tertentu. Nah, jadi dibuatkan khusus untuk laporan perubahan modalnya. Manfaatnya itu untuk evaluasi kinerja pemilik. Nah, jadi modalnya itu apakah berkembang atau tidak. Terus juga ada transparansi. Yang ketiga ada ketaatan hukum. Itu tadi ya, regulasi selalu membutuhkan prinsip-prinsip, selalu membutuhkan apakah sudah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Terus juga sebagai perencanaan keuangan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana kas dan setara kas atau investasi yang sangat liquid yang dapat dengan mudah diubah menjadi kas, mengalir masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu, biasanya selama 1 tahun atau 1 kuartal. Nah, jadi di sini arus kas itu bagaimana investasi yang ada ini dapat kemana arahnya, terus juga dapat digunakan sebagai pengeluaran apa saja. Nah, manfaatnya itu untuk pemantauan kesehatan keuangan, yang kedua untuk pengambilan keputusan, yang ketiga untuk evaluasi kemampuan bayar utang, dan yang keempat ada transparansi dan pelaporan. Itu ya, tadi kita udah bahas perbedaannya. Jadi ada analisis laporan keuangan, analisis akuntansi, dan analisis keuangan. Terus juga tadi ada neraca, ada laporan perubahan modal, laporan arus kas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang laporan keuangannya. Di sini ada contoh laporan keuangan dari PT Maju Pesona. Ini adalah laporan posisi keuangannya per tanggal 30 Desember 2018. Jadi di sini ada aset, di sebelah kiri aset, sebelah kanan ada hutang dan modal. Asetnya itu ada kas senilai 100.000, piutangnya 150.000, persediaannya 250.000, mesinnya 500.000. Sehingga di jumlah asetnya ada, total aktifanya ada 1 juta. Oke, selanjutnya ada hutang dan modal. Hutang lancar itu ada 200.000, hutang jangka panjang ada 400.000, modal saham ada 300.000, laba ditahan ada 100.000. Jadi jumlah hutang dan modalnya ada 1 juta. Terus juga ada proyeksi laporan laba ruginya nih. Nah, penjualan bersihnya itu ternyata ada 2 juta. Harga pokok penjualannya ada 1.500.000. Sehingga laba kotor yang didapatkan perusahaannya itu 500.000. Nah, seperti ini contoh laporan keuangannya. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih kita menilai rasionya, bagaimana apakah perusahaan ini mempunyai kemampuan membayar utang yang bagus, apakah perusahaan ini mempunyai arus kas yang bagus. Nah, coba kita cari. Oke, nah yang pertama ada rasio oh, sorry. Mohon maaf ya. Nah, yang pertama itu ada rasio likuiditas. Nah, di sini kita akan membahas apakah PT Maju Pesona itu mempunyai likuiditas atau arus kas yang cair. Nah, kita akan bahas yang pertama ada current ratio atau
Current ratio. Oke, kita akan bahas itu atau aktiva lancarnya ya, kita akan bahas. Nah, current ratio itu rumusnya ada aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, kita lihat di sini aktiva lancarnya 100, yaitu kasnya. Aktiva lancarnya itu 500, yang ini kas, piutang, persediaannya 500. Terus ada hutang lancarnya 200. Hutang lancar yang ini ya, hutang lancar 200.000. Nah, tinggal kita bagi hutang lancar 500 dibagi 200, maka hasilnya 0,25. Terus juga ada quick ratio atau rasio cepatnya untuk menghitung apakah perusahaan tersebut mampu bayar hutang tanpa mengurangi persediaan. Makanya di sini dikurangi persediaannya. Aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Aktiva lancarnya yang tadi 500, aktiva lancarnya itu kas, piutang, persediaan 100, 150 ditambah 250.000, itu 500.000 dibagi dengan 200.000 persediaannya. Terus juga dibagi hutang lancarnya 200.000. Jadi hasilnya 1,25. Yang kedua ada cash ratio, yaitu kas dibagi hutang lancar. Kasnya tadi kan 100, hutang lancarnya 200. Nah, jadi hasilnya 0,5. Selanjutnya kita akan melihat dari rasio profitabilitas. Ini ada ROE atau ratio of equity atau ini dari modal. Laba dibagi modal dikali 100, labanya 500, terus modalnya 400, modalnya itu laba ditahan dan modal saham. Itu 400, bukan ini. Nah, ini 400 dikali 100%, sehingga hasilnya 1,25. Terus, ROA-nya itu adalah ratio of asset. Jadi, asetnya laba dibagi total aktiva dikali 100%. Labanya 500, asetnya tadi 1 juta dikali 100, maka hasilnya 0,5. Terus ada juga ROS-nya, ratio of sales, penjualan. Laba dibagi penjualan dikali 100, labanya 500, dibagi penjualannya yang ini 2 juta, penjualan bersih 2 juta, dikali 100%, yaitu hasilnya 0,25. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, DER. Ini hutang dibagi modalnya. Hutangnya ada 600, yang ini hutangnya 200, 400, 600, dibagi modalnya 400, yang tadi dikali 100%, maka hasilnya 1,25. Ada juga ROA-nya, bukan gini. Ada juga DAR-nya, hutang dibagi total aktiva dikali 100%. 600.000 dibagi 1 juta dikali 100%, maka hasilnya 0,6. Hasilnya oke, masih rendah ya, masih 0,6. Jadi menurut saya dari PT Maju Pesona ini mempunyai likuiditas yang bagus, kesehatan likuiditas yang bagus. Terus juga mempunyai profit yang bagus juga, dan mempunyai solvabilitas yang tidak buruk, karena kan masih rendah kan solvabilitasnya. Yang ini 0,6, yang ini juga 1,5. Oke, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mohon koreksinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.